Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi kita di channel Si Abah. Di sini kami dari kelas 3F Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf ingin menjelaskan mengenai mata kuliah perilaku keorganisasian. Sebelumnya perkenalkan, saya Rohman Nurjaman dan teman saya. Saya Rianti Nurahani dari kelas 3F. Perkenalkan, nama saya Nandalia Putri dari kelas 3F. Baik, terima kasih. Di sini kami akan membahas mengenai perilaku keorganisasian yang kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Rianti, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Roman. Abah izin bertanya mengenai perilaku keorganisasian, bagaimana cara memperkuat nilai kebersamaan dalam sebuah organisasi dan bagaimana cara atau apa saja yang bisa diterapkan untuk meningkatkan budaya kerjasama di dalam organisasi, Bah. Jadi biar sama-sama semuanya itu punya tugas dan tanggung jawab yang merata untuk semua anggota organisasi gitu, Bah. Terima kasih, Abah. Baik, pertanyaan yang baik. Kita pasti tahu bahwa dalam satu organisasi itu nggak mungkin terdiri dari satu kultur saja, ya. Walaupun mungkin dari satu kultur pun akan ada banyak perbedaan lain, ya. Perbedaan karakter masing-masing orang, perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan motivasi, perbedaan pangkat, perbedaan tugas dan fungsi masing-masing, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Dan organisasi adalah suatu sistem, di mana sistem itu yang kita ketahui terdiri dari berbagai macam unsur, di mana masing-masing unsur itu bekerja sendiri-sendiri secara mandiri, tetapi secara keseluruhan mereka merupakan rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, kalau suatu struktur organisasi sudah dibentuk, tentu sudah mempertimbangkan tugas dan fungsi dari masing-masing bagian. Dengan demikian, struktur yang sudah tersusun rapi dengan job description-nya masing-masing, tentu semua diharapkan akan bekerja sama untuk mencapai apa yang diharapkan menjadi kinerja dari organisasi tersebut. Artinya semua unsur itu sudah disusun sedemikian rupa dan semuanya memiliki fungsi yang sama-sama penting karena merupakan suatu sistem. Sering sudah saya sampaikan bahwa contoh sistem yang paling baik adalah apa yang ada pada diri kita, ya. Pada diri kita ini yang terdiri dari berbagai macam unsur, ya, jantung, paru-paru, hati, limpa, usus, dan sebagainya. Itu tentu semuanya merupakan fungsi-fungsi penting yang harus bekerja secara optimal guna mencapai kinerja dari tubuh. Artinya kalau semuanya organisasi, semua unit dalam tubuh itu berfungsi secara baik, tentunya tubuh menjadi sehat. Dan dalam tubuh yang sehat tentu mampu melakukan kerja-kerja yang baik. Begitu juga organisasi. Ketika struktur dan job description sudah disusun, tentu diharapkan masing-masing bekerja secara optimal di bidangnya masing-masing dan tidak menganggap satu dengan yang lainnya lebih penting. Jadi katakanlah misalnya di dalam organisasi UNIS misalnya sebagai suatu universitas, rektor tidak akan bisa berfungsi secara baik kalau para dekan tidak bekerja dengan baik.
Para dekan tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau para wakil dekan, para pengurus yang lain tidak bekerja secara optimal. Dan semua pengurus termasuk dekan serta seluruh jajarannya tidak akan berfungsi dengan baik, menghasilkan kinerja yang baik untuk sebuah fakultas kalau para dosennya tidak berfungsi dengan baik. Semuanya secara keseluruhan juga tidak bisa berfungsi menghasilkan kinerja yang baik kalau mahasiswanya tidak baik. Artinya semua unsur saling menunjang. Bahkan semua unsur itu juga sangat tergantung kepada peranan dari satuan tugas yang katakanlah sering disepelekan, yaitu office boy. Tetapi bagaimana mungkin kita semua bisa bekerja dengan baik, mulai dari dekan sampai dosen, seandainya kemudian office boy tidak berfungsi dengan baik, banyak sampah berserakan di sana sini, bangku semrawut tidak tersusun dengan rapi, kemudian peralatan-peralatan yang diperlukan dalam keadaan tercecer sana kemari, sulit ditemukan, atau malah dalam keadaan yang semua rusak. Nah, maka tentunya dengan berbagai fungsi tersebut, tugas dari seorang pimpinan lah berdasarkan struktur dan job description tersebut untuk bisa membagi tugas secara penuh, ya. Sorry, terputus tiba-tiba aja, jaringan putus begitu aja. Udah kedengeran suara saya? Kedengeran, Mbah. Yang lain dengar semua kan? Rianti. Jelas, Kan, Mbak. Mbak. Jelas. Baik, kita teruskan. Jadi menjadi tugas seorang pimpinan tentunya berdasarkan struktur dan job description yang sudah disusun, itu membagi tugas keseluruhan dari unit-unit yang ada. Ya, termasuk juga tugas dari pimpinan adalah menyusun suatu perencanaan, suatu standar operational procedure, termasuk juga menyusun suatu pola hubungan yang sehat antara semua unit, sehingga tidak ada unit-unit tersebut yang merasa lebih penting, tidak ada yang merasa kurang penting. Semuanya harus dianggap merupakan elemen-elemen yang vital bagi organisasi tersebut, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah. Nah, itu tentu menjadi tugas pimpinan, karena tugas pimpinan tentunya bukan hanya menjalankan suatu organisasi dengan baik, tetapi dia juga wajib untuk membangun suatu hubungan yang baik antara keseluruhan unit yang ada, ya. Di samping masalah job description yang merata dan kemudian adil, dia juga harus membangun suatu pola hubungan antar unit itu sehingga antar unit itu bisa saling mengenal dengan baik. Mungkin ini bisa dijalankan dengan suatu pola rotasi organisasi atau yang sering kita sebut sebagai the tour of the duty, pergantian tugas yang secara berkala dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya katakanlah di unit A, dari sejak seorang masuk itu sampai kemudian dia pensiun, dia ditempatkan di situ saja. Otomatis itu dia memiliki lingkungan yang sempit, pola pemikiran yang sempit, perilaku yang sempit, dan mungkin pada saatnya ketika di unit tersebut dia mulai dari bawah sampai mencapai puncak karena dia tidak pernah mengalami suatu pekerjaan di tempat yang lain, ya, di unit yang lain, maka kemungkinan besar dia akan merasa paling jago di situ, merasa paling pintar di situ. Apalagi dia katakan tadinya staff kemudian sudah menjadi pimpinan unit tersebut, ya, pimpinan suborganisasi tersebut, maka otomatis nanti dia akan merasa sebagai katak dalam tempurung, merasa pintar sendiri. Nah, jadi jalan yang baik ya untuk pengenalan satu sama lain, antara ini yang seperti kita lihat di berbagai organisasi seperti di kepolisian, di TNI dan sebagainya, itu pada waktu-waktu tertentu itu dilakukan rotasi. Si A yang tadinya dari unit A pindah ke unit B, B ya pindah ke C dan seterusnya. Sehingga antara mereka saling kenal mengenal. Dan juga di dalam suatu pola pembagian kerja tidak ada satu unit yang merasa dianak emaskan. Ini sering terjadi dalam suatu organisasi, di mana ada unit-unit yang peranannya katakanlah cukup vital, atau mungkin dia memiliki anggaran yang lebih besar ketimbang unit yang lain. Nah, itu dia merasa jadi
merasa lebih berkuasa ketimbang yang lain gitu ya. Padahal anggaran yang ditetapkan untuk dia mungkin lebih besar dari unit yang lain, pastinya kan berdasarkan job description yang mungkin lebih rumit, yang lebih membutuhkan anggaran lebih besar. Karena kan tiap unit pekerjaan itu ya pastinya tidak mungkin memiliki anggaran yang sama. Ada yang membutuhkan cukup besar, tapi ada yang cukup sedang dan ada yang cukup kecil, gitu ya. Tapi bukan berarti yang kecil itu kemudian menjadi tidak penting. Dari yang besar sampai yang kecil semua sama-sama penting, saling menunjang. Oleh karena itu para pejabat yang ada di dalamnya tentu harus senantiasa diperkenalkan dengan cara diputar, jangan sampai dia menjadi raja kecil di tempat itu. Dia merasa akhirnya dia yang paling berkuasa sampai kemudian dia merasa bahwa dia yang memegang kendali organisasi. Kalau seperti itu terjadi, ketika suatu saat dia menjadi pemimpin organisasi, pastinya dia tidak akan bisa berbuat adil. Karena dia hanya mengenal unitnya sendiri, dia merasa unitnya adalah yang paling hebat di antara yang lain, maka pastinya nantinya yang menjadi andalan hanya unit tertentu yang tempat dia berasal. Sementara unit yang tidak pernah dia senggol atau dia pernah mampir ke tempatnya, itu akan dianggap sebagai unit yang katakanlah tidak berfungsi, sehingga perlakuan terhadap masing-masing unit itu akan menjadi berbeda. Ya, ini tanggung jawab seorang pimpinan, harus merasa bahwa semua unit yang ada di bawah kendalinya adalah sama-sama penting, sama-sama akan memberi kontribusi kepada tercapainya kinerja organisasi yang dia pimpin. Gitu. Oleh karena itu mulai dari bawah, mulai ketika seseorang masuk ke dalam suatu perusahaan, itu perusahaan harus sudah memiliki pola pembinaan yang jelas, pola pembagian pekerjaan yang jelas, dan pola karir yang jelas. Dan itu harus dijalankan secara konsisten, sehingga pimpinan itu nantinya tidak hanya tergantung kepada satu unit yang selama ini menjadi andalan dia, tapi semua unit akan saling berkontribusi, memberikan sumbangsih yang maksimal kepada tercapainya organisasi yang dia pimpin. Gitu. Jadi seperti yang kamu tanyakan tadi, bagaimana membentuk suatu pola agar perilaku dari semua orang yang ada di satu organisasi itu standardized, dalam arti memang sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai organisasi. Tentunya itu jadi kewajiban para pemimpin. Para pemimpin yang kemudian mulai dari pimpinan puncak mendelegasikan ke lapisan ke bawahnya, kemudian terus berjenjang ke bawah. Dan itu semua ada di dalam kendali pimpinan puncaknya. Tidak bisa pimpinan puncak itu hanya ngurusin yang atas, tidak. Ya, justru pimpinan atas itu fungsinya hanyalah manajemen biasanya. Pola yang menjadi tempat pemikiran, think tank-nya itu justru biasanya ada di bawah. Seorang menteri itu makanya seringkali nggak mesti seorang ahli ekonomi atau ahli politik atau ahli apa di bidangnya. Tapi yang dipentingkan justru manajemen. Kita lihat misalnya Pak Jokowi itu mengangkat Budi Gunawan Sadikin yang bukan dokter jadi Menteri Kesehatan. Kan orang pada waktu itu agak bingung kenapa jadi seorang yang bukan dokter menjadi Menteri Kesehatan. Karena yang diperlukan Jokowi adalah manajemen penanganan kesehatan. Sementara masalah kesehatan sendiri itu ada para direktur jenderal yang ada di bawahnya. Para direktur jenderal di bawahnya ada lagi direktur, di bawah direktur ada lagi kepala bagian, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi tidak mungkinlah seorang menteri itu seseorang yang harus memahami atau menguasai kementeriannya itu secara substantif, tapi dia cukup seorang yang manajemen. Dan Pak Jokowi tahu persis itu. Contohnya lagi Nadiem Makarim itu bukan seorang pendidik, dia adalah seorang pebisnis yang sukses, yaitu di Gojek. Ya. Lalu kemudian Jokowi berpikiran bahwa pendidikan seharusnya tidak mencetak seorang yang di Menara Gading hanya tahu teori tapi kemudian tidak pintar berbisnis. Oleh karena itulah kemudian Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan dengan tujuan supaya pola pendidikan kita itu tidak hanya mencetak orang-orang yang bergelar sarjana tapi tidak mampu berbuat apa-apa, tapi lebih
menuju kepada lulusan-lulusan yang memiliki jiwa wirausaha, jiwa bisnis, manajemen usaha yang seperti yang sudah dibuktikan di proyek. Banyak lagi menteri-menteri yang seperti itu. Jokowi sendiri kan bukan seorang profesor, ya kan? Tapi dia mampu untuk mengendalikan semua menterinya, termasuk ketika ada menteri-menteri yang katakanlah lebih mementingkan kepentingan partainya ketimbang pemerintahan, kan banyak seperti itu. Seorang utusan partai jadi menteri itu kemungkinan besar dia akan lebih mementingkan kepentingan partai kepentingan daripada kepentingan negara. Karena itu ada seorang pemimpin yaitu presiden harus mampu mengendalikan orang-orang seperti itu. Makanya seringkali terjadi reshuffle karena dianggapnya ini menteri ini tidak bekerja optimal, dia lebih banyak bekerja untuk golongannya ketimbang untuk negara. Jadi jelas ya bahwa pimpinan dari suatu organisasi mulai dari yang kecil sampai kepada negara memiliki tanggung jawab untuk bisa melebur semua kultur yang berbeda dari semua unit, baik kultur kerja maupun kultur etniknya maupun dari karakter masing-masing orang yang udah pasti berbeda-beda. Maka dia harus mampu. Kalau nggak mampu jangan jadi pemimpin, begitu intinya. Jadi karena apa? Karena kan pada suatu saat yang di bawah itu juga akan mengalami penjenjangan karir, dan yang sekarang jadi pemimpin pasti akan pensiun, ya. Nggak mungkin dia itu akan menempati kedudukan selama-lamanya di situ. Yang di bawah kan pada akhirnya harus naik. Bagaimana kalau tidak dilakukan suatu pembinaan yang terpola secara baik, maka yang seperti saya katakan tadi, begitu jadi pemimpin dia akan merasa bahwa pimpinan dia akan merasa bahwa unit yang selama ini dia berasal itulah yang paling penting, yang enggak penting. Itu bahaya kalau organisasi kayak gitu. Sekira gitu jawaban saya, Trianti. Silakan kalau memang masih belum kurang puas, pengen disanggah, nggak ada masalah, silakan. Terima kasih Abah untuk penjelasannya. Semoga juga bisa saya kerjakan di organisasi tim saya tepat. Tapi bisa ditangkap ya intinya ya, sesuai dengan pertanyaan Anda. Oke, silakan yang lain. Baik Abah, mungkin dari saya dia. Ya. Yang ingin saya tanyakan Abah mengenai perilaku keorganisasian, bagaimana caranya mengukur perilaku seseorang katakan atau tidak di dalam suatu organisasi. Karena biasanya apa yang kita pandang ini bagus, apa yang kita pandang ini baik, belum tentu baik di mata orang lain. Nah itu cara ngukurnya gimana, Bang? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang baik. Tentunya dalam satu organisasi yang menjadi standar bukanlah penilaian pribadi. Benar seperti Anda katakan bahwa apa yang saya pandang baik kan belum tentu baik bagi orang lain. Oleh karena itulah maka yang jadi standar bukan pandangan saya atau pandangan dia, tapi pandangan organisasi. Karena organisasi kan punya tujuan, punya visi, punya misi. Visinya adalah goal yang terakhir, outcome-nya. Nah, terus kemudian di bawahnya ada output. Output itu dari masing-masing unit. Nah, maka dalam pelaksanaan tugas, termasuk juga perilaku para pelaksananya, standarnya bukannya masalah pribadi, tapi bagaimana organisasi sudah menyusun suatu standar operational procedure, termasuk standar perilaku, standar habit dari masing-masing pegawai, mulai dari atas sampai pada yang paling bawah, bagaimana harus berperilaku sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Harus sudah ada disusun itu pola perilakunya. Jadi dengan demikian, apa yang menjadi ukuran sukses atau tidak, baik atau buruk, atau kinerjanya itu kinerja optimal atau kinerja minimal, tentu bukan penilaian pribadi seorang pemimpin maupun apalagi sesama teman, yang nggak bisa jadi standar. Karena nanti yang terjadi adalah saling menilai yang kemudian nanti akan saling menjegal. Ya kan, kita lihatlah di dalam organisasi negara. Sebenarnya menjadi ukuran kesuksesan seorang presiden itu apa sih? Apakah penilaian partai oposisi? Kan tidak. Yang menjadi penilaian adalah bahwa dia harus menjalankan program sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh negara. Kalau dulu itu ada namanya garis-garis besar haluan negara, zaman Pak Harto. Begitu reformasi, garis besar haluan negara itu
tidak ada lagi. Tapi pastinya seorang presiden begitu sudah dilantik, dia sudah punya suatu program, ya, program yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dia seperti yang dia janjikan pada waktu dia kampanye. Nah, tentunya pada saat itulah semua unit diminta untuk mengarah kepada pedoman tersebut. Ya, jadi dengan demikian keberhasilan atau kegagalan dari seorang menteri dan di jajaran di bawahnya adalah seberapa besar mereka mampu mencapai apa yang sudah digariskan tersebut. Gitu. Jadi dengan demikian keberhasilan seorang presiden adalah benar nggak dia mampu mewujudkan apa yang sudah dia programkan. Dengan demikian bukan penilaian oposisi, yang namanya oposit kan lawan. Sudah pasti aja mencari celah-celah apa kelemahannya, apa kelemahan dari orang yang sedang berkuasa, dengan harapan bahwa itu akan menjadi titik yang bisa menjatuhkan, ya, atau kalau bisa menggantikan. Tetapi jujur saja bagi saya, pengamatan saya, oposisi Indonesia ini bukan oposisi yang sehat. Karena apa? Karena yang mereka kemukakan bukannya suatu alternatif, tapi hanya caci maki. Orang yang namanya oposisi sehat itu, aturan mainnya adalah ketika seorang presiden menjalankan roda pemerintahan, maka dicarilah kesamaan atau ketidaksamaan yang dia lakukan dengan program yang sudah dia susun. Nah, kalau memang ternyata tidak ada kesamaan atau artinya yang dia jalankan ternyata menyimpang dari program, maka itulah titik lemah yang mungkin bisa menjatuhkan, tetapi oposisi harus memberikan alternatif. Itu salah, seharusnya begini. Nah, itu bisa berupa kritik, makanya kan ada DPR. DPR itu adalah fungsinya untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Karena mereka itu adalah legislatif. Legislatif artinya pembuat undang-undang. Jadi artinya ketika seorang presiden itu sudah melakukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, fungsi DPR lah yang memberikan kontrol dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa membatasi atau memberi arah yang baru kepada presiden supaya jangan menyimpang terlalu jauh. Itu. Nah, bagi oposisi kemudian alternatif itulah yang seharusnya dia jual kepada masyarakat. Ya, dia harus menjual kepada masyarakat bahwa yang dilakukan presiden sekarang tidak benar, yang seharusnya begini. Maka dia berusaha supaya masyarakat itu setuju, sepakat dengan gagasan dia, sehingga begitu terjadi pemilu, yang terjadi adalah tidak mungkin seorang presiden yang dianggap menyimpang terpilih lagi. Maka yang terpilih adalah seorang oposan yang berhasil meyakinkan bahwa programnya adalah lebih baik daripada incumbent. Begitu. Itu aturan main demokrasi yang benar. Tapi yang terjadi kan kita di Indonesia ini ukurannya tidak jelas, ya, tidak jelas, lalu kemudian yang dilakukan bukannya mencari atau memberi alternatif, memberi solusi, tapi hanya mencari celah lalu kemudian memaki-maki. Sampai kapanpun itu tidak akan membangun negara. Kenapa? Presiden yang sekarang juga kan punya pendukung. Oke lah kalau misalnya kemudian dia tergelincir dan berhasil dijatuhkan oleh oposisi. Apakah oposisi kemudian aman? Begitu saja. Tidak mungkin, karena presiden yang terguling pasti akan membalas juga menggulingkan presiden yang berhasil menggulingkan dia. Maka kalau seperti itu jalannya, otomatis Indonesia tidak mungkin membangun. Itu akan terjadi seperti era Indonesia pada waktu kabinet parlementer era kemerdekaan awal, di mana seorang pemerintah itu dulu kan ada perdana menteri, ya, karena kita menganut sistem presiden parlementer, ya, bukan presidensial murni. Jadi pada waktu itu seorang perdana menteri baru diangkat 2-3 bulan jatuh lagi. Ya, kemudian pilih lagi yang baru, jatuh lagi, sampai kabinet jatuh bangun, dan pada waktu itu otomatis ada pembangunan, kinerja tidak bisa ini karena ambisi dari masing-masing partai hanyalah menjatuhkan, bukan memberikan alternatif, gitu loh. Dengan demikian kondisi pada waktu itu era Bung Karno pada waktu itu bukan presiden, menjadi presiden, tapi hanya menjadi kepala negara karena kepala pemerintahan perdana menteri, gitu loh. Sehingga akhirnya Bung Karno kesal dengan kondisi kayak gitu, dikeluarkanlah dekret presiden. Kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45 karena dilihat republik parlementer, presiden parlementer seperti itu
ternyata membuat Indonesia jadi stuck, dalam arti jalan di tempat, bolak-balik ganti presiden, ganti perdana menteri bertahun-tahun seperti itu. Akhirnya Bung Karno kesal sendiri. Bung Karno kemudian merubah sistem itu dengan kekuasaan sebagai kepala negara, dan kebetulan didukung oleh angkatan bersenjata ya. Angkatan bersenjata pada waktu juga kesal dengan perilaku partai politik. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat, saya juga merasa bahwa demokrasi Indonesia ini nggak matang-matang, bolak-balik situ-situ terus. Kamu lihat coba oposisi, mana ada ngasih alternatif? Yang dicari kan hanya kesalahan-kesalahan saja. Begitu. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda tadi, ya, tentunya seorang pemimpin ya harus mampu mengendalikan semua itu, karena dia harus sadar bahwa semuanya akan beralih, berganti. Mungkin saja katakanlah ketika si A memimpin polanya seperti ini, kemudian nanti digantikan oleh si B polanya seperti itu.